Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Rajilani, NIM 2006060611120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan berjudul Perancangan Mixed Use Apartemen dan Mall dengan Pendekatan Bioklimatik. Dosen pembimbing Bapak Andi Basama Paturi. Yang pertama, studi awal. Seiring berjalannya waktu, penduduk Kota Depok semakin bertambah. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kota Depok tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok yaitu berjumlah 2.085.094 orang, naik dari tahun sebelumnya yaitu 2.056 orang. Dengan luas wilayah Kota Depok yaitu 200,3 km persegi. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga tingkat kepadatan penduduk juga ikut meningkat. Hal ini dapat berdampak ketersediaan lahan permukiman di Kota Depok. Menurut Budiarto, diperkirakan bahwa Kota Depok tidak dapat menampung perumahan pada tahun 2026. Perancangan mixed use, mall, dan apartemen dengan pendekatan arsitektur bioklimatik di Kota Depok ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Depok. Fakta-fakta yang ada di Kota Depok yaitu Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta yang terletak di perbatasan Jawa Barat. Yang kedua, pada awalnya perencanaan Kota Depok untuk menjadi sebuah permukiman penduduk Kota Jakarta. Yang ketiga, berpotensi dibangun apartemen dan mall karena terletak di daerah pusat kota serta kampus-kampus besar. Yang keempat, akses tapak mudah dijangkau oleh pengguna dikarenakan terletak di pusat kota serta dilintasi dengan kendaraan umum. Isu yang ada di Kota Depok yaitu kepadatan penduduk, ketersediaan lahan semakin minim, kurangnya ruang terbuka hijau, populasi terhadap lingkungan, dan pemanasan global. Tujuan merancang dari bangunan mixed use ini adalah merancang bangunan yang ramah lingkungan serta membantu permasalahan yang ada di Kota Depok. Merancang bangunan yang memiliki keselarasan hubungan antara manusia dan alam. Kriteria desain, arsitektur bioklimatik membantu menciptakan hubungan manusia, bentuk bangunan, lingkungan, dan iklim. Yang kedua, penggunaan desain pasif, surya, dan bioklimatik yang hemat energi melalui penggunaan energi alami yang berasal dari lingkungan di sekitar bangunan. Yang ketiga, mengutamakan kondisi kenyamanan bagi penghuni atau pemakai bangunan. Ruang lingkup desain. Lingkup fungsi di sini yaitu ada retail, hunian, pameran, dan hiburan. Bangunan mixed use building terdapat fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Pada apartemen, fungsi primer yaitu sebagai hunian, yaitu sebagai kamar tidur, dapur, serta kamar mandi. Fungsi sekundernya integritas, yaitu ruang serbaguna, laundry, dan klinik. Fungsi penunjangnya yaitu pengelola, sebagai administrasi, pemeliharaan kebersihan, dan pemeliharaan bangunan. Pada bangunan mall, fungsi primernya yaitu perniagaan. Perniagaannya di sini terhadap fashion, elektronik, furnitur, dan lain-lain. Fungsi sekundernya yaitu integrasi. Di sini ada restoran, promosi, dan pameran. Fungsi penunjangnya yaitu pengelola. Di sini ada musola, toilet, parkiran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Referensi pendekatan di sini menggunakan pendekatan bioklimatik. Bioklimatik yaitu pendekatan yang membantu arsitek untuk mendapatkan penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan manusia, bentuk bangunan, serta memperhatikan lingkungan setempat, dan memecahkan masalah lingkungannya dalam kaitan iklim dengan menerapkan pada elemen bangunan. Integritas Islami. Yang pertama, dari ayat-ayat yang tadi, diambil fungsional. Fungsionalnya penerapan bentuk yang mengacu pada keindahan dan juga nilai keislaman serta membuat bangunan ramah lingkungan. Yang kedua, desain landscape mengacu pada penerapan bioklimatik dan nilai keislaman yang menyatu untuk keseimbangan alam. Yang ketiga, memanfaatkan pencahayaan dan pengawalan alami agar menjadi bangunan yang low energy serta ramah lingkungan. Yang kedua di sini diambil dari orientasi. Bentuk bangunan menghadap selatan agar tidak terkena langsung dengan radiasi matahari. Yang kedua, setiap kamar tidur apartemen menghadap arah kiblat guna mengikuti ajaran surah Al-Rasul. Lalu ada material. Material di sini menggunakan material yang ramah lingkungan serta menggunakan bahan bangunan yang tidak merusak alam. Selanjutnya ada kenyamanan. Dari kenyamanan ini, yaitu memanjakan para pengunjung dengan bentuk bangunan serta tatanan ruang yang menggunakan gaya kontemporer. Yang kedua, menyediakan fasilitas, kebutuhan, atau hiburan untuk mendorong para pengunjung agar tetap nyaman. Studi presiden. Di sini saya menggunakan Central Park Jakarta. Central Park Jakarta dibangun dengan konsep superblok dengan luas 655.000 meter persegi. Central Park ini berada di Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Indonesia. Central Park ini dibangun oleh Agung Podomoro Land yang berdiri dari sebuah pusat perbelanjaan mewah luxury, shopping center, 1 menara perkantoran dan 3 apartemen, 2 theme park, dan sebuah resort dan hotel mewah yang bertaraf internasional luxury hotel chains. Di sini, kawasan Central Park tetap memperhatikan lingkungannya dengan cara penerapan vegetasi yang teratur dan juga ruang terbuka hijau. Sirkulasi tertata dengan rapi, membuat penggunaannya nyaman dan aman. Studi presiden pada apartemen yaitu Amandine Residence Tower terletak di kawasan Central Park, Jakarta Barat yang merupakan salah satu apartemen yang terhubung dengan Mall Central Park atau mixed use. Apartemen ini memiliki 50 lantai dengan total unit sekitar 1.000
26 unit. Luas unit pada apartemen ini mulai dari 45 meter persegi sampai 123 meter persegi. Apartemen ini mempunyai fasilitas untuk pengunjung seperti gym, kolam renang kecil khusus anak-anak, taman bermain, pusat grosir perbelanjaan, bahkan sampai Carrefour tersedia di bawah Central Park. Di apartemen ini terdapat 3 tipe kamar, yaitu tipe 3 kamar tidur, tipe 2 kamar tidur, serta tipe 1 kamar tidur. Studi presiden pendekatan menggunakan gedung Solaris hasil karya TR Hamzah dan yang berada di negara Singapura, yang merupakan bangunan yang menggunakan pendekatan arsitektur bioklimatik. Inovatif dari yang dengan menampilkan tanaman hijau yang menjulang tinggi. Yang saya tangkap dari bangunan ini yaitu dari konsep Lamongan, yang menerapkan pendekatan bioklimatik dengan mengeksplor bentuk alam serta penataan tanaman. Penataan tanaman ini dibuat menjulang tinggi serta menampilkan vertikal yang luas, eko-infrastruktur dalam bentuk atap. Atap ini juga membantu memulihkan ekosistem yang rusak pada lingkungan. Yang kedua ada konsep fasad. Bentuk fasad pada bangunan ini ditentukan secara langsung mengikuti jalur matahari dari timur ke arah barat, yang bertujuan untuk memanfaatkan sinar matahari. Material fasad di sini menggunakan kaca untuk memaksimalkan sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Yang ketiga ada konsep naungan. Terdapat desain atrium untuk memisahkan dua bangunan dengan bertujuan untuk agar udara panas pada siang hari dari kedua bangunan tersebut berpindah ke atas keluar melalui atrium. Atrium ini juga berpengaruh pada musim dingin. Pada saat musim dingin, atrium ini mendorong kenyamanan termal pada bangunan. Data kawasan Kota Depok. Secara batas-batas dari Kota Depok, bagian utara yaitu dibatasi dengan Kecamatan Ciputat, bagian timur Kecamatan Gunung Putri, bagian selatan Kecamatan Cibinong, bagian barat Kecamatan Parung. Kondisi ekonomi di Kota Depok yaitu Kota Depok mendorong pertumbuhan industri, perdagangan, dan jasa. Data tapak. Data tapak berada di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Tapak terletak di pusat kota dan juga berukuran 1,7 hektar. Batas-batas tapak sendiri yaitu ada perumahan warga, kos mahasiswa, dan juga kampus-kampus ternama. Bab 3. Proses desain. Yang pertama ada skema desain. Dimulai dari mengkaji isu sosial yang ada di Kota Depok, mendapatkan isu sosial utama, mendapatkan inspirasi judul, melakukan studi awal, mendapatkan judul final, yaitu perancangan mixed use apartemen dan mall, menentukan tujuan perancangan, menentukan pendekatan perancangan, yaitu arsitektur bioklimatik, mencari dan mengkaji preseden, lalu pengumpulan data kawasan dan data tapak, dan dijadikan menjadi tagline. Ide dasar desain yaitu contemporary beauty. Contemporary beauty adalah keindahan kontemporer, menambahkan 3 aspek yaitu basic grand, low energy, dan holistic. Ide dasar desain menetapkan bentuk dengan tema kontemporer, membagi masa bangunan sesuai dengan kebutuhan, merancang ruang, menerapkan pendekatan bioklimatik, merancang landscape, dan merancang ruang terbuka publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.